Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini Bu Septi akan melanjutkan untuk pembahasan materi ujian matematika. Kali ini Bu Septi akan melanjutkan untuk indikator 44 dan 45. Nah, untuk selanjutnya indikator 44 yaitu menentukan letak titik koordinat ya. Nah, sebelum kita masuk ke titik koordinat, di sini nanti untuk menentukan titik koordinat ini selalu kita menggunakan yang namanya diagram kartesius ya. Nah, seperti ini diagram kartesius namanya. Nah, dalam diagram kartesius itu ada dua garis, yaitu garis horizontal. Horizontal itu yang mendatar ini. Nah, garis horizontal itu adalah sumbu X ya, sumbu X. Nah, kemudian yang garis vertikal, vertikal itu yang menurun ini ya, yang ini. Nah, garis vertikal itu adalah sumbu Y. Nah, nanti untuk penulisan titik koordinatnya, nah ini tidak boleh terbalik karena nanti kalau terbalik salah. Untuk penulisan titiknya, yang depan itu harus sumbu X, yang belakang sumbu Y ya. Ini tidak boleh terbalik. Kalau terbalik berarti salah, meskipun nanti angkanya betul tapi kalau terbalik tetap salah ya. Jadi yang depan itu sumbu X, yang belakang sumbu Y. Nah, langsung saja ke contoh soal supaya lebih paham. Nah, di sini sudah ada diagram kartesius. Kemudian di diagram kartesius ini ada 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, ini ya titik C, dan titik D. Nah, kita disuruh menentukan letak koordinat titik A, B, C, dan D ya. Nah, ini berarti harus kita cari satu per satu. Namanya titik koordinat berarti ya satu titik, kita cari tiap titiknya letaknya di mana. Kita mulai dari titik A ya. Jangan lupa tadi untuk menulis titik koordinat yang depan itu harus sumbu X ya. Nah, titik A di sini nih ya, titik A. Nah, kita lihat dulu sumbu X-nya. Nah, sumbu X itu kan yang ini. Nah, berarti ini kita tarik ke bawah dulu. Nah, di sumbu X-nya ini pas angka berapa? Pas angka 2. Nah, berarti sumbu X-nya adalah 2. Kita tulis di sini 2 ya. 2. Nah, kemudian sumbu Y-nya, sumbu Y berarti yang ini. Ya, berarti kita tarik ke samping. Nah, sumbu Y-nya pas angka berapa? Pas angka 3. Nah, kita tulis di sini 3. Jadi sumbu X-nya tadi 2, sumbu Y-nya 3. Berarti letak koordinat titik A terletak pada 2,3 seperti itu ya. Nah, sekarang titik B. Nah, sama kita tentukan dulu X-nya ya, ini B. X-nya, X tadi yang mendatar. Nah, berarti kita lihat dulu. Nah, sumbu X-nya terletak pada negatif 4 ya. Negatif 4 kita tulis di sini negatif 4. Nah, negatif 4. Kemudian Y-nya, Y berarti kita tarik ke samping Y-nya. Nah, pas di angka 2 ya. Ini sumbu Y-nya ini pas angka 2. Berarti ini Y-nya 2. Nah, berarti titik B terletak pada koordinat negatif 4,2. Nah, sekarang yang C. Nah, ini C. C-nya di sini letaknya. Kita lihat sumbu X-nya dulu. Nah, sumbu X-nya terletak pada titik 5 ya, di angka 5. Kita tulis di sini X-nya 5. Y-nya kita tarik ke samping. Y-nya terletak di angka negatif 4. Nah, kita tulis di sini negatif 4. Nah, berarti titik C terletak pada koordinat 5, negatif 4. Nah, sekarang yang D. Nah, D-nya di sini. D. X-nya di mana ini X-nya? Nah, kita lihat sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya negatif 1. Nah, kita tulis di sini negatif 1. Kemudian Y-nya
Nah, kita tarik ke samping Y-nya pas angka 3. Nah, berarti di sini 3. Nah, berarti titik D terletak di koordinat negatif 1,3. Nah, seperti itu ya, mudah ya. Pokoknya yang harus diperhatikan, yang depan itu harus sumbu X, yang belakang sumbu Y ya. Jangan sampai terbalik. Itu indikator 44. Lanjut indikator 45 masih tentang koordinat ini ya. Menentukan salah satu koordinat bangun datar yang belum diketahui. Nah, caranya kita lihat di contohnya. Contoh soal. Di sini pertanyaannya sebuah persegi ABCD. Nah, jadi nanti kita disuruh membuat persegi ini ya, bangun persegi ABCD. Jika titik A 1,2 terletak di 1,2, titik B 1, negatif 2, titik C negatif 3, negatif 2. Nah, agar membentuk persegi, maka koordinat titik D adalah berapa? Titik-titik. Nah, kita di sini disuruh menentukan titik D-nya itu berapa supaya nanti bisa membentuk bangun persegi ya. Nah, berarti untuk bisa mengerjakan soal ini, anak-anak harus bisa membuat diagram kartesiusnya dulu. Nah, ini nanti diagram kartesiusnya belum ada, jadi anak-anak harus membuat sendiri ya. Untuk mudahnya anak-anak bisa menggunakan kertas berpeta ya. Yang harus diperhatikan kalau membuat diagram kartesius seperti ini, nah ini jarak antar angkanya ini harus sama ya, jaraknya harus sama, karena nanti kalau jaraknya beda, ini misalnya ini sempit terus ini lebar sekali, nah nanti tidak akan bisa membentuk bangunnya ya, nanti anak-anak akan kesusahan sendiri. Nah, kemudian jadi nanti pertama anak-anak buat dulu garisnya seperti ini, sumbunya jangan lupa ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Kemudian dibuat dulu titik nolnya ya, ini tengah-tengah itu pasti 0 ya. Kemudian di sebelah kanan 0, di sebelah kanan 0 di sini bilangannya positif ya, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita buat sesuai kebutuhan saja. Kemudian yang di atas 0 ini juga positif ya, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang di bawahnya, di bawah 0 ini bilangannya negatif ya. Kita mulai dari ini, yang mendekati 0 di sini adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nanti ini kalau bawahnya lagi berarti negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kirinya 0, sebelah kiri 0 ini juga bilangannya negatif ya, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Jadi anak-anak jangan sampai keliru ini dalam menentukan titiknya dulu ya, mulai dari 0, di sini positif, ini positif, negatif, negatif, jangan sampai keliru. Nah, kalau sudah kemudian kita buat titik-titiknya tadi, dimulai dari titik A. Titik A tadi adalah terletak pada koordinat 1,2 ya, 1,2. Jangan lupa berarti 1 ini sumbu X. Berarti ini sumbu X, yang 2 itu sumbu Y ya. Berarti kita lihat dulu X-nya. Ini ya X. X-nya tadi 1. Nah, 1 kan ini 1 di sini ya, 1. Kemudian Y-nya 2. 2 berarti kita naik, karena kalau turun nanti negatif ya, berarti naik sampai berapa? Sampai ke angka 2. Nah, berarti titik A-nya di sini ya. Jadi ini dulu X-nya tadi 1, kemudian karena Y-nya ini menunjuk ke angka 2, berarti di sini naik sampai ke angka 2. Gitu ya. Kemudian yang B 1, negatif 2, berarti X-nya 1, Y-nya negatif 2. Sama, kita mulai dari X-nya dulu. X-nya 1 ya, 1. Y-nya negatif 2. Negatif, kalau negatif berarti turun ya, turun sampai ke negatif 2. Nah, turun, ini turun. Nah, sampai pas negatif 2. Nah, berarti titik B-nya di sini ya. Ini B 1, negatif 2. Nah, kemudian C-nya di mana? C-nya terletak pada negatif 3, negatif 2.
X-nya negatif 3, Y-nya negatif 2 ya. Ini X-nya dulu. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 2. Negatif 2 berarti ini juga turun ya, turun sampai negatif 2. Nah, di sini negatif 2. Nah, ini titik C. Nah, kemudian kita akan membuat persegi. Nah, D-nya belum tahu di mana D-nya. Nah, supaya kita bisa tahu D-nya di mana, ini titik A, B, C ini kita hubungkan dulu ya. A ke B kita hubungkan dulu. Ya, dihubungkan dulu. Ini. Nah, kemudian B ke C kita hubungkan juga. Nah, kira-kira D-nya di mana ya supaya membentuk bangun persegi. Nah, kita buat aja kalau ini supaya bisa persegi kan pasti titiknya di mana. Nah, di sini ya. Nah, D-nya pasti di sini. Nah, kita buat aja. Nah, kita garis coba. Nah, kan seperti ini. Nah, membentuk bangun persegi. Jadi D-nya di sini. Nah, sekarang kita tentukan D-nya itu terletak di titik berapa. Nah, kita baca ini titik D-nya. X-nya berapa? X-nya yaitu negatif 3 ya, negatif 3, koma Y-nya berapa? Y-nya 2. Nah, selesai. Jadi, agar membentuk persegi, maka koordinat titik D adalah negatif 3,2 ya. Kita tulis di sini lagi boleh, negatif 3,2. Seperti itu ya. Lanjut, contoh soal yang kedua masih indikator 45 ya. PQRS adalah trapesium sama kaki. P terletak pada koordinat negatif 2, negatif 3, Q negatif 2,3, dan R 2,5. Titik S terletak pada koordinat berapa? Nah, kalau tadi nomor 1 kita disuruh membuat persegi, sekarang kita diminta untuk membuat trapesium sama kaki. Berarti anak-anak harus tahu dulu trapesium sama kaki itu yang bentuknya seperti apa. Nah, trapesium sama kaki itu yang biasanya bentuknya seperti atap rumah ya. Jadi bisa seperti ini. Ya, kalau dibalik berarti jadi seperti ini. Nah, kalau miring ini berarti bisa seperti ini. Ya, ini kalau miring atau sebaliknya. Bisa seperti ini. Ya, jadi bisa seperti ini, atau ini trapesium sama kaki. Nah, di sini kita tentukan dulu letak titik-titiknya, dimulai dari titik P tadi. P terletak pada koordinat negatif 2, negatif 3. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3 ya. Kita lihat X-nya negatif 2. Kita lihat sumbu X di sini. Negatif 2 yang mana? Nah, negatif 2 kan ini, negatif 2 ya. Kemudian Y-nya negatif 3. Nah, karena negatif berarti turun ya. Nah, di sini turun sampai ke negatif 3. Nah, berarti P-nya di sini P. Q sekarang, Q-nya negatif 2, negatif 3. Negatif 2 itu X, 3Y. Nah, berarti kita mulai dari X-nya dulu, negatif 2. Ya, kemudian Y-nya tadi 3, 3-nya positif berarti naik sampai ke angka 3. Nah, di sini Q-nya. Ya, nah kemudian R-nya 2,5. Nah, 2 sumbu X-nya pas angka 2 berarti ini, koma 5. 5 berarti naik. Nah, naik sampai ke angka 5. Nah, berarti R-nya di sini. Nah, kalau sudah kita hubungkan dulu titik P, Q, dan R ya, kita hubungkan dulu. Ini kita hubungkan. Nah, kemudian Q dan R ini juga kita hubungkan ya. Kita hubungkan ini. Nah, kita hubungkan seperti ini. Jadi untuk menghubungkan ini
jangan terus mengikuti garis putus-putusnya ya, tetapi titiknya yang dihubungkan ini tadi garis putus-putus hanya untuk mempermudah dalam menentukan titiknya. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Nah, kira-kira berarti yang mana ini trapesiumnya ya? Kita lihat. Ini kan nggak mungkin ya kalau ini juga tidak mungkin. Nah, ini juga tidak. Nah, berarti kan nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini kan sudah ada garisnya ini. Nah, berarti ini nanti seperti ini trapesiumnya. Nah, ini kita tarik dulu sekian. Nah, sekarang pertanyaannya, nah ini ke bawahnya itu sampai titik berapa? Nah, untuk trapesium sama kaki ini berarti nanti jaraknya, ini kan berarti nanti ini ya, gini, terus ini sini. Nah, tetapi kan kita nggak tahu ini nanti ke bawahnya sampai titik berapa. Nah, ini antara Q dan R ini nanti jaraknya harus sama dengan P dan S ya untuk sumbu Y-nya. Nah, ini kita lihat di sini jaraknya ini berapa ini. Ini tadi R kita tarik lurus sumbu Y-nya pas angka 5, Q-nya pas angka 3. Nah, ini kan ada 1, 2. Nah, 2 ya, jaraknya 2. Berarti ini nanti P di sini negatif 3 ke S itu juga jaraknya harus 2 supaya nanti bentuk trapesium sama kaki. 1, 2. Nah, pas angka 5 berarti ini kita turunkan sampai ke angka negatif 5. Kita tarik terus ke bawah. Nah, sampai di sini, sampai di negatif 5. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik ini. Kita tarik garisnya. Nah, jadi titik S-nya di sini S-nya. Nah, nanti kalau ini jaraknya tidak pas nanti nggak bisa bentuk sama kaki ya, nanti jadinya trapesium sembarang. Nah, berarti titik S-nya terletak di mana? Ini kita baca sekarang titik S-nya. Jangan lupa yang di depan yaitu X-nya dulu. X-nya pas angka 2, berarti 2, Y-nya negatif 5, berarti 2, negatif 5. Nah, seperti itu ya. Itu untuk indikator 45. Hati-hati. Biasanya di sini anak-anak kesulitan. Kenapa? Karena nanti biasanya gambarnya itu tidak bentuk, tetapi alasannya karena kenapa kok gambarnya tidak bentuk itu karena ini ya, jarak antar angkanya ini tidak sama. Jadi nanti jadi bentuknya tidak beraturan ya. Jadi hati-hati anak-anak harus perhatikan di sini jaraknya harus sama. Kalaupun beda sedikit boleh, tetapi jangan bedanya itu terlalu banyak ya. Misalnya di sini 0, satunya di sini, 2-nya di sini, 3-nya di sini. Nah, nanti pasti tidak akan bisa bentuk ya. Jadi hati-hati di. Nah, itu tadi pembahasan untuk indikator 44 dan 45. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.